Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallah wa sadaqallahu nabiyul karim wa nahnu insyaallah ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan yang dimana kita tak dapat menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah yang menciptakan bumi tanpa pondasi, Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, Allah yang menciptakan planet-planet tanpa gantungan. Allah lah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tanpa rasa pandang, dan juga yang maha bijaksana tanpa mengenal waktu dan suasana. Dan tak lupa salawat beserta salam tetap terlimpah curahkan kepada revolusioner Islam yang telah mengubah tatanan barbarian menjadi tatanan cahaya Islam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan hingga zaman yang dimana terang benderang ini, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya sampailah kepada kita ini umatnya. Semoga kita semua diistiqomahkan untuk mengikuti ajarannya secara istiqomah hingga yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kita masih diberikan umur serta kesehatan untuk menjalankan saum di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan dan juga yang mulia ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan terdapat sebuah momen yang luar biasa bagi umat Islam, yang dimana menjadi salah satu keistimewaan di bulan Ramadan, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah kurang lebih selama 23 tahun secara berangsur-angsur. Adapun wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dalam wahyu pertama, Allah menurunkan melalui perantara malaikat Jibril, itu merintah Nabi Muhammad untuk membaca. Iqra, bacalah. Pada saat itu Rasulullah bingung, karena Rasulullah adalah sosok yang ummi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, Ma ana biqori? Apa yang saya baca? Apa yang saya akan baca? Hingga 3 kali. Maka di situ Rasulullah
berpikir bahwasanya yang harus ia baca adalah keadaan pada saat itu, keadaan kaum Quraisy yang jahiliyah pada saat itu. Maka Rasulullah kembali ke rumahnya hingga membuatnya menggigil dan menyelimutinya dengan selimut. Hingga Siti Khadijah istrinya bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau menggigil?" Nah, di situ Rasulullah kedinginan. Maka turunlah wahyu yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir 1-7. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, Rasulullah dalam memperjuangkan Islam ini penuh dengan perjuangan sampai titik darah penghabisan. Dia rela dilempari oleh kotoran, oleh bebatuan, membuatnya berdarah. Untuk apa? Untuk mempertahankan Al-Quran di muka bumi ini. Maka kita selaku umatnya harus senantiasa menghargai perjuangan beliau. Dengan apa? Dengan meningkatkan rasa cinta kita kepada Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda antara hak dan batil. Dalam ayat ini bahwasanya menjelaskan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia, yang dimana dari hal terkecil hingga hal yang terbesar, Al-Quran mengatur semuanya. Dan juga Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dalam Al-Quran menjelaskan tentang hal-hal yang haram, hal-hal yang halal, yang dimana tentang hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan ini kita harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Di antaranya itu dengan membaca Al-Quran atau tilawatul Quran. Dalam hadis meriwayatkan bahwasanya satu huruf yang kita baca, satu huruf dari Al-Quran yang kita baca sama dengan 10 kebaikan. Sedangkan alif lam mim bukanlah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti sudah mendapatkan 30 kebaikan. Itulah baiknya Allah kepada umat Islam. Apalagi di bulan Ramadan, semua amal kebaikan dilipat gandakan. Yang tadinya pahalanya wajib ditambah 2 kali lipat, yang tadinya pahalanya sunnah menjadi pahalanya wajib. Sungguh luar biasa keistimewaan di bulan Ramadan ini. Maka marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan diri kita, meningkatkan keimanan kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mempererat interaksi kita dengan Al-Quran. Sahabat Rumah Harapan yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya adalah semumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah shaum di bulan Ramadan, marilah kita sama-sama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amal kebaikan serta selalu dekat dengan Al-Quran, karena inilah momen-momen yang sangat istimewa bagi kita semua. Belum tentu setiap orang diberikan kesempatan untuk melaksanakan shaum di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh berkah, yang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang berpuasa. Bahkan surga orang-orang yang berpuasa itu dikhususkan dan namanya surga Ar-Rayyan, yang dikhususkan bagi orang-orang yang berpuasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah
datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Dan bila ada kata-kata yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.